wabarakatuh pemirsa Antv. Selamat pagi, senang sekali rasanya seperti biasa saya Mona Ratuliu bisa lagi kembali bersama Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Pada pagi hari ini cerah sekali suasana hati saya pemirsa. Nah buat Anda yang sedang gundah gulana, semoga kami bisa mencerahkan hati Anda juga hari ini secerah seorang Ustadz yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kemarin sudah hadir pemirsa, tapi kayaknya ketagihan ya ingin ketemu Anda lagi atau mungkin cepet kangen kali sama Anda. Nah siapakah beliau? Buah kue ini dari Matraman. Di sini sudah ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kangen Ustadz. Iya. Ini bicara pantun jadi ingin menghadiahkan buat pemirsa. Oh iya pastinya Ustadz, boleh. Insya Allah ya. Membeli madu ke Sumbawa, membawanya diikat dengan benang. Pemirsaan TV manis kalau tertawa, membuat hati kita jadi pada senang. Tuh kan bener pemirsa, Ustadz nih kangen lagi nih kayak sama pemirsa ingin denger lagi curhat apa dari Anda. Anda masih boleh curhat ke 021-8511-836 dan masih bisa SMS juga ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Dan Anda juga masih bisa mengirimkan email ke cbu@an.tv. Insya Allah SMS dan email Anda akan kami bahas juga. Nah sambil menunggu penelpon juga yang masuk Ustadz, seperti janji saya tadi kita akan membahas pengirim SMS nih Ustadz. Silakan. Beliau adalah Ibu Anis di Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu Anis, yang pernah mengirimkan SMS ke CBU, kemudian curhatnya adalah baru melahirkan 2 minggu Ustadz. Suami meninggalkan tanpa alasan yang jelas. Lalu ditanya ini sama Ibu Anis, kenapa meninggalkan saya? Tapi bilangnya gini, saya mau menceraikan kamu, sementara Ibu Anisnya nggak terima Ustadz karena anaknya baru 2 minggu gitu ya. Terus pertanyaan Ibu Anis, memang bisa ya saya diceraikan begitu saja karena saya nggak ikhlas nih, anak saya baru 2 minggu, saya masih kerepotan, saya masih butuh suami. Kemudian kalau nanti suami saya nikah lagi gimana? Bisa nggak Ustadz dalam kondisi seperti ini? Ibu Anis, yang pertama merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Di mana Allah telah menyebutkan at-talaku marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Yang namanya cerai itu tidak bisa sekaligus langsung jatuh. Jadi ada rangkaian-rangkaian terlebih dahulu. Makanya terbagi dua, ada talak raja'i dan talak bain. Talak yang bisa kembali lagi itu 2 kali. Pertama, kedua, baru yang ketiga talak bain. Dan juga kalau misalkan kita kolaborasikan di negara kita, negara hukum. Kalau kita bisa lihat di dalam kitab kompilasi hukum Islam, itu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, di mana pada pasal ke-39 ayat 1, tidak bisa seorang suami ya menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai, di mana di luar pengakuan di depan sidang ketika dia akan menjatuhkan cerai kepada istrinya. Jadi kesimpulan pertanyaan itu tidak bisa seenak-enaknya saja menjatuhkan talak buat istri. Dan yang kedua, ya pada Undang-Undang Perkawinan ayat 1 dan tahun 1974 itu pun yang namanya menikah lagi harus dengan izin daripada istrinya itu. Gitu ya Ustadz. Ya bukan berarti ini menyampingkan hukum Islam. Kenapa? Kita patut kita akui karena kita hidup di negara yang sudah ada di situ, negara hukum. Gitu. Jadi Ibu Anis, semoga Anda kayaknya banyak berdoa aja juga ya Ustadz. Mudah-mudahan ya, dirubah hatinya daripada suaminya. Ya baik, dan pemirsa kalau Anda ingin curhat, kami masih menantikan telepon Anda di 021-8511-836 untuk secara langsung berbicara dengan Ustadz Taufikur Rahman untuk mencurahkan isi hati Anda apabila Anda sedang gundah gulana hari ini ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Wah sepertinya terputus ya Ustadz ya. Boleh kita sambil menunggu penelpon yang masuk lagi, kita coba bahas lagi yang tadi. Jadi kalau suami mau menikah lagi sebenarnya memang harus persetujuan istri Ustadz? Dalam kondisi di mana merujuk kepada undang-undang yang telah ditetapkan, memang di sini kan ada dua kacamata secara konsep agama dan juga sudah dikolaborasikan dengan yang namanya hukum perundang-undangan di negara kita. Ya, kalau bicara yang namanya menikah dengan seperti itu, apalagi istri dalam kondisi baru melahirkan. Oh sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Mungkin suara Anda kurang keras. Assalamualaikum.
Waduh, ini masih kurang tersambung nih Ya, Ustadz. makanya tadi ya merujuk kepada firman Allah. Adapun talak itu di mana Allah sebutkan tidak langsung jatuh pertama, kedua, ketiga, atau dalam bahasa fikih penjelasan daripada ayat itu talak pembagiannya ada yang disebut rajai dan bain. Ada yang bisa kembali lagi dan ada yang ketiga talak bain, tidak bisa kembali lagi. Nah di sini di dalam melafatkan itu talak terbagi dua juga. Ada yang soreh dan ada yang kinayah. Apa tuh Ustadz? Ada yang jelas-jelas kata-kata yang dijatuhkan talak oleh suami. Maka di sini contoh seorang suami mengatakan kepada istri, saya cerai Anda. Jelas kata-kata cerai itu diungkapkan atau saya talak kamu. Maka di situ jatuhlah talak suami walaupun di hati tanpa diiringi dengan niat. Itu dalam lafadznya. Kemudian ada yang kedua dengan cara kinayah. Sifatnya sindiran oleh seorang suami kepada istrinya. Misalkan suami mengatakan kepada istrinya, saya pulangkan Anda ke rumah orang tua Anda. Ya, atau saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu. Nah di sini adalah seandainya suami mengatakan demikian, tujuannya betul-betul ingin jatuhkan talak, pun juga sama jatuh talaknya. Tapi kalau Betul. hanya Nah sindiran kemudian aja, dalam pembagian waktunya ada yang disebut talak sunni dan talak bid'ai. Talak sunni itu yang memang seandainya dia menjatuhkan talak itu betul-betul dalam kondisi istri tidak setelah melahirkan. Nah kebalikannya ketika dia jatuhkan talak sementara istri sedang mengandung. Istri baru melahirkan. iya itu dia Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz. iya. Dari sisi Islam ada nggak nih yang berbicara mengenai tanggung jawab si ayah yang baru saja punya anak 2 minggu ini? Jadi jelas kalau misalkan ditanyakan ada atau tidak, jelas ada. Nah makanya ya tadi saya bilang kalau kita padukan lagi dengan perundang-undangan ya perkawinan nomor 1 tahun 74 itu, jadi tidak bisa yang namanya suami langsung menjatuhkan talak. Kenapa? Karena jatuhnya talak menurut daripada undang-undang itu bisa dianggap sah ketika suami menjatuhkan talak itu di depan persidangan. Baik, mungkin pelajaran juga untuk kita semua kalau nggak terlalu mudah juga mengucapkan cerai gitu ya Ustadz ya. Iya. Dan pemirsa Anda masih bisa mencurahkan isi hati Anda kepada kami seperti biasa di 021 8511 836. Bisa SMS juga, bisa email juga, insya Allah kami akan membahasnya. Dan Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Langsung saja makan ikan bersama Nyonya, kita lanjutkan pembahasannya. Dan Anda masih bisa menelpon ke 021 8511 836. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Yang Ibu Lisna Ibu Lisna, di mana Bu Lisna? di Bogor. Di Bogor. Silahkan Ibu Lisna di Bogor curhatnya. Iya. Mm-mm. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Lisna. Ya, ini Pak Ustadz saya mau curhat nih Mm-mm. tentang mertua saya Mm-mm. yang selalu ikut campur rumah tangga saya gitu Pak Ustadz. Mm-mm. Dari dulu sampai sekarang suka ikut campur terus gitu. Dalam hal apa biasanya Ibu? Dalam hal dari suami saya kerja gitu. Suka nanyain berapa penghasilan segini. Kalau udah gitu suka marah-marah sama saya gitu. Jadi marahnya nggak apa tuh, nggak ada apa kayaknya yang benci gitu sama saya. Mhm. Sama saya suka disabarin, sabar. Tapi kayaknya saya pengen cerai aja gitu. Oh, sampai begitu ya Ibu? Iya, saya kayak yang tekan, nggak kuat gitu. Baik, kami akan mencoba untuk menjawab ya Ibu Lisna di Bogor. Terima kasih curhatnya. Gimana Ustadz? Ya. Mertua ikut campur sampai rasa-rasanya istri, aduh kayaknya kita cerai aja deh kalau begini gitu Ustadz. Ya buat Ibu Lisna di Bogor, pertama kalau kita merujuk kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187,
memang menjalankan rumah tangga ini sehingga Allah memberikan satu analogi, perumpamaan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka wahai para istri, libasul lakum menjadi pakaian buat para suami. Wa antum, sementara engkau juga para suami, libasul lahunna, menjadi pakaian buat para istri kamu. Di sini Allah memilih bahasa kata-kata pakaian, karena saya meminjam bahasa seorang ulama besar, Profesor Dr. Mustafa Wahba Al-Zuhaili, jelas pakaian ini sebagai penutup aurat fungsinya. Dan juga sebagai pencegah udara panas dan dingin. Nah, bicara udara panas dan dingin ini, ujian dalam rumah tangga diantaranya di samping suami istri, insya Allah lolos, istri lolos, kadang-kadang juga dari mertua. Nah, bicara mertua di sini, seandainya memang Anda punya prinsip dengan suami Anda, itu baiknya jangan terlalu diambil pusing, dalam arti kata baiknya diabaikan. Apalagi memang udah memakai prinsip dalam menjalankan rumah tangga ini betul-betul apa, suami dan istri sama-sama seperti pakaian. Tapi kan ada tipe suami yang kayaknya nurut sekali Betul. sama orang Nah, tuanya. berarti kalau di sini kan jelas-jelas kayaknya sudah berusaha Ibu Lisna untuk menjelaskan, mengajak suami supaya betul-betul punya prinsip, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain dari luar. Iya. Nah, kalau demikian Ibu Lisna, nah di sini jelas dalam hukum Al-Quran ketika seorang istri terdapat sesuatu yang disakiti oleh suami, ini kan termasuk musibah nih, disakiti secara batin. Nah, kemudian istri tidak terima. Nah, di sini ada untuk Anda namanya khulu. Kalau talak buat suami, khulu buat istri. Ketika mengadukan pengaduannya, lantas makanya dalam sigot taklid itu dibacakan. Apa? Membayar uang sebesar 10.000 sebagai iwat, maka jatuhlah talak suami satu. Nah, seandainya Anda ingin bercerai, juga silakan. Itu diperbolehkan. Jadi mungkin yang tahu masalah ini Bu Bu Lisna Lisna sendiri, sendiri. jadi boleh memilih antara bertahan untuk melewati ujian ini ataupun hulu itu tadi ya Ustadz ya. Iya. Sudah ada penelpon yang masuk 0218511836, silahkan Anda bisa mencurahkan isi hati Anda, apapun permasalahan Anda, karena masih ada Ustadz Taufikur Rahman di sebelah saya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ani. Ibu Ani di mana Bu Ani? Ibu Ani di Palembang. Di Palembang, silahkan curhatnya Ibu Ani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ani. Silakan. Saya mau tanya, saya itu mempunyai seorang pacar. Pacar saya itu seorang polisi. Dan saya benar-benar mencintainya dan takut banget kehilangan dia. Saya itu pacarnya jarak jauh. Baik. Yang ingin saya tanyakan, cara-cara apa saja yang harusnya saya lakukan menjadi seorang pacar yang baik bagi seorang pacar saya. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Bu Ani di Palembang. Gimana Ustadz, ini pacaran jarak jauh, gimana caranya untuk menjadi mungkin lebih enaknya lagi calon istri yang baik kali ya Iya, Ustadz iya, ya, iya, supaya dipilih, karena ini cinta banget Ustadz kayaknya. Buat Ibu Ani ya di Palembang, merujuk kepada hadis Nabi, 4 cara termasuk ciri-ciri istri, calon istri atau mudah-mudahan jadi istri yang solehah. Amin. Yang pertama kata Nabi, idza sallatil mar'atu khamsaha, dia laksanakan sholat yang 5 waktunya. Wa shamat syahroha, dia menjaga dikala tidak ada uzur masuk bulan Ramadan, dia berpuasa. Wa hafidhat farjaha, dia bisa menjaga kehormatannya. Baik dikala dekat, ini mudah-mudahan ya termasuk walaupun jauh ini ya betul-betul ikatan yang akan mengarah kepada positif. Kenapa? Wa hafidhat farjaha. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Baik dikala dekat dengan, kalau di sini masih calon ya, kalau kita udah menjadi suami. Dikala dekat dengan suaminya, lebih-lebih ketika sedang berjauhan. Dan yang keempat, apa? Wa ato'at zaujaha. Dia bisa mematuhi daripada perintah yang baik. Kalau di sini masih calon sih ya, udah jadi suami. Apa? Mematuhi perintah daripada suaminya. Janji Nabi, dakhalatil jannata. Pasti perempuan yang model seperti itu, balasan Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Bu Jadi Ani, 4 macam itu. mudah-mudahan bisa menjadi istri yang baik kelak ya Ustadz. Jadi 4 Mudah-mudahan. macam. Seorang istri juga gitu sama ya Insya Ustadz. Allah sama mudah-mudahan. Ini Burung saya gelatik pegang bawa naik pulang delman. nih, Ustaz. Apa Mudah-mudahan orang yang cantik hatinya selalu beriman. Amin. Aduh, didoain nih saya
pemirsa Iya, di rumah 4 juga. macam itu loh. Iya, nah terima kasih juga ya Mbak Ani di Palembang, jadi buat bekal untuk kita semua nih curhat Anda. Dan pemirsa di rumah apabila Anda ingin curhat, mudah-mudahan juga jadi bekal untuk kita semua. Kami masih membuka line telepon kami di 021 8511 836 untuk langsung curhat sama Ustadz Taufikur Rahman. Insya Allah jalan keluarnya akan segera hadir. Dan pemirsa kami juga akan hadir lagi setelah yang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Curhat bareng Ustadz. Empat macam. Pemirsa terima kasih untuk tetap setia di Curhat Bareng Ustadz. Silahkan Anda masih bisa telepon ke 021 8511 836. Langsung saja utarakan apa isi hati Anda. Ustadz Taufikur Rahman sudah bersedia untuk mendengarkan curhat Anda. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Sama Ican nih, Pak Ican di mana Pak Ican? di Palembang. Silahkan Pak Ican di Palembang curhatnya. Maaf Mbak ya, kemarin saya sempat kirim email Ke kami ya Pak Ican. iya, Iya. bisa dibaca Pak emailnya Mbak, jadi saya sedikit berceritanya. Kenapa? Langsung dicurhatin aja Pak. Ada Ustadz Taufikur Rahman di sini. Iya, saya kan kemarin udah kirim email, jadi ya kalau bisa dibacain, jadi saya bercerita tidak terlalu panjang Oh iya, gitu. nggak apa-apa, langsung aja curhat sama Ustadz Taufikur Rahman biar langsung dengar Ustadznya Pak Ican. Gimana Gini, permasalahannya? Mbak. Gini, saya kan sudah menikah 1 tahun yang lalu. Iya, baik. Eh, Mhm. ya pas pertamanya sih pada awalnya rumah tangga saya tuh ya seperti biasa, berjalan dengan baik dan apa adanya. Mhm. Mhm. Nggak tahu kenapa pas awal 7 Januari 2008 Mhm. Iya, Bapak? itu awal dari pertengkaran mungkin ya. Mhm. Istri saya meninggalkan rumah dan meninggalkan saya dan sampai sekarang belum pulang ke saya. Sudah berapa lama Pak belum pulangnya? Dari 7 Januari nyampe sekarang. Januari sampai sekarang ya Pak? Iya. Ya, yang ingin ditanyakan apakah apa yang harus dilakukan atau gimana Pak? Eh, Mhm. Saya sudah punya niat baik untuk menjemput, Mhm. Mhm. tapi hasilnya nol karena pihak keluarganya tidak melarang dia untuk Pulang lagi pulang gitu ya Pak saya, Ican? ya. Oke, baik Pak Ican, coba dijawab pertanyaan Anda ya. Terima kasih Pak Ya. Ican. Gimana Ustadz? Ya. Bertengkar, kemudian istri pulang ke rumah keluarga, ketika dijemput keluarga menghalangi misalnya, gimana Ustadz? Iya, buat Pak Ican di Palembang. Jadi Anda punya hak prerogatif, Anda punya hak yang penuh terhadap istri Anda. Jadi walaupun misalkan apalagi ini orang luar ya, ini ujian yang tadi mungkin ada kaitannya di pertanyaan pertama, itu Anda bisa boleh dikatakan jangan jangan dianggap itu. Kalau misalkan emang istri Anda bisa Anda jemput kemudian bisa kembali lagi. Apalagi kalau istrinya juga mau ya Iya, Ustadz? tapi memang seandainya ya al-insan bitafkir wallah bitadbir. Manusia hanya pandai berencana, Allah yang menentukan. Seandainya memang istri Anda sudah bersikeras, tidak ingin kembali lagi kepada Anda, ini jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 226 Allah telah memberikan jawaban. Apa bahasa Allah? Wa in azamut talaq. Dan seandainya Anda punya rencana untuk mencerai, Allahu sami'un alim. Allah sangat mendengar dan maha mengetahui tentang kronologis kejadian yang Anda alami. Jadi di sini ya cobalah baiknya menurut saya Pak Ican istikharah. Kenapa? Karena bicara istikharah kita menyamakan prasasti kita dengan Allah. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena boleh jadi negatif menurut kita tapi positif di hadapan Allah.
Boleh jadi positif menurut kita, tapi negatif dari hadapan Allah. Boleh jadi kebalikannya, negatif menurut kita, tapi wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui dan Anda tidak mengetahui. Baik, Pak Ican Nah, boleh begitu. sholat istikharah ya, setelah itu mudah-mudahan jalan keluarnya akan muncul setelah ini. Dan pemirsa Anda masih bisa menelpon, masih ada waktu ke 021 8511 836. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu, boleh dikecilin sedikit TV-nya Ibu? Ya, langsung bertanya Ibu. Silakan Ibu curhatnya. Iya gitu Ustaz. Ya halo. Silakan Bu. Ya Ustaz, gimana caranya supaya kita minta maaf Mm-mm. Ya. sama ibu gitu ya, kalau ibu lagi marah gitu kadang-kadang ngucapin kata-kata yang nggak seharusnya diucapin gitu. Baik, ini dengan Mbak siapa Mbak? Yang adek Mbak Ade di mana Mbak Ade? di Cililitan. Di Cililitan. Oke, coba dijawab ya Mbak Ade. Gimana Ustadz? Kadang-kadang kan ibu kalau marah, udah marah banget nih emosi Ustadz. Nyumpahin gitu kayak malin kundang misalnya Iya. Ustadz. Kamu jadi batu, bisa nggak di Ya begini iniin ya, lagi? buat Bu Ade, ya, seandainya memang Anda melakukan kesalahan, kesalahannya jelas-jelas menyakiti hati perasaan ya. seorang ibu, maka inilah yang bisa jadi manjur ucapan sumpahnya. Tapi ketika Anda tidak melakukan kesalahan dan betul-betul berusaha untuk Ada bersikap salah baik paham kepada, gitu ya, Ustadz. lantas ibu sering kali mengobrol kata-kata sumpah. Ini jelas, ya. Enggak termasuk yang bahasa kalau kita dalam cerita ada ketika Juraij sedang sholat, orang tuanya manggil, Juraij ta'al, kata ibunya, Juraij ke sini, ini dalam sholat sunnah. Juraij bingung, Ummi am sholati, ya Allah, bagaimana sholatku atau ibuku? Ternyata Juraij ini memenuhi daripada teruskan sholatnya. Ibu kesal hatinya, lantas menggunakan kata-kata, ya Allah jangan matikan dulu Juraij sebelum mendapatkan fitnah dunia. Akhirnya terijabah ini Pak. Nah makanya ya buat Bu Ade di Cililitan, walaupun demikian posisi orang tua kita tetap bahasa mungkin kalau boleh saya memberikan masukan, salahnya orang tua insya Allah masih benar dalam agama itu. Nah lebih-lebih kalau misalkan memang orang tua ini benar tujuannya untuk kebaikan terhadap anaknya. Oke, kepada Mbak Ade, semoga cepat selesai permasalahan Anda. Pemirsa di rumah yang menelpon juga terima kasih Anda sudah menelpon kepada kami. Ustadz, ke Taman Mini naik kereta. Sampai di sini pembahasan kita Ustadz. Naik kereta ke Cisaat, mudah-mudahan pembahasan kita bisa bermanfaat. Aduh, terima kasih banyak Ustadz Taufikur Insya Allah. Rahman. Main-main lagi ke sini boleh ya Ustadz ya. Insya Allah. Dan pemirsa, saya Mona Ratulio beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa setelah ini masih ada topik pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.